Kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Cilegon ke Bogor. Sayangnya perjalanan ini saya hanya sendirian. Bismillahirrohmanirrahim. Gak pakai lama kita langsung cus. Sekarang kita menuju pabrik untuk jemput kirimannya. Luar biasa pemandangan kota ini. Oh ya teman-teman, ini adalah game simulator ya. Nama gamenya Euro Truck Simulator 2. Sepertinya saya harus belok di sini. Sepanjang perjalanan ini, saya akan bercerita. Jadi jangan di-skip. Buat yang belum subscribe, boleh dong di-subscribe dulu. Untuk yang sudah subscribe, silahkan like dan komen ya. Terima kasih. Sekarang saya akan mulai bercerita ya. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah sebuah mobil tua yang dikenal sebagai Rusty. Rusty adalah mobil sedan tua yang sudah mengalami berbagai liku-liku kehidupan. Meskipun usianya sudah cukup tua, Rusty tetap setia menjalankan tugasnya sebagai mobil taksi di kota tersebut. Pemilik Rusty, seorang supir taksi tua bernama Pak Joko, telah menjalani profesi ini sepanjang hidupnya. Rusty dan Pak Joko telah bersama selama puluhan tahun. Meskipun mobil-mobil baru dan modern telah muncul di jalan-jalan kota, Rusty selalu setia menjalankan tugasnya sebagai taksi. Setiap hari, Rusty bangun pagi-pagi dan bersiap-siap untuk mengantar penumpang ke tempat tujuan mereka. Walaupun kadang-kadang mesinnya perlu waktu lebih lama untuk menyala, Rusty selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada penumpangnya. Seringkali, penumpang yang naik Rusty terkejut melihat mobil tua ini masih beroperasi dengan baik. Suatu hari, kota tersebut dikejutkan oleh berita bahwa perusahaan taksi besar akan meluncurkan armada mobil baru yang lebih modern dan efisien. Banyak pengemudi taksi yang khawatir bahwa ini akan membuat mereka kehilangan pelanggan. Namun, Pak Joko bersama Rusty tetap tenang. Pak Joko dan Rusty punya rencana sendiri. Mereka menyadari bahwa keunikan Rusty sebagai mobil tua bisa menjadi daya tarik tersendiri. Mereka mulai mempromosikan Rusty sebagai taksi nostalgia yang memberikan pengalaman unik bagi penumpang. Mereka juga memberikan sentuhan personal dengan menyediakan air minum, tisu, dan bahkan memutar musik-musik lawas di dalam mobil. Keputusan tersebut ternyata berhasil. Beberapa pelanggan memilih Rusty karena ingin merasakan nostalgia berkendara dengan mobil tua. Mereka senang dengan suasana yang berbeda dan pelayanan ramah dari Pak Joko. Berkat keunikan dan keuletan Rusty, mobil tua itu tidak hanya bertahan di tengah persaingan dengan mobil-mobil modern, tetapi juga menjadi semacam ikon dalam kota kecil tersebut. Orang-orang mulai mengenali Rusty sebagai bagian dari keseharian mereka. Kisah Rusty dan Pak Joko mengajarkan bahwa setiap hal, termasuk mobil tua, masih bisa memiliki nilai dan memberikan kontribusi positif dalam kehidupan selama kita memiliki kreativitas, ketekunan, dan sikap positif untuk menghadapi perubahan. Oh, rupanya di sini pintu gerbangnya. Sekarang kita tinggal mencari barang yang mau dikirim. Kira-kira apa ya barangnya? Oh, rupanya di sana. Nah, ini dia barang yang harus dikirim. Sekarang saya akan gandeng dulu.
Oke, gak pakai lama kita langsung berangkat. Astagfirullahaladzim, ada yang nyangkut. Jadi teman-teman, kota Cilegon itu berada di Provinsi Banten. Letaknya ada di ujung paling kanan di Pulau Jawa. Kota ini terkenal dengan pabrik baja. Pada tahun 90-an, pabrik baja ini sangat terkenal. Nama pabriknya adalah Krakatau Steel. Nama Krakatau sendiri diambil dari nama sebuah gunung yang berada di Selat Sunda. Gunung Krakatau sendiri mempunyai cerita yang sangat dahsyat. Gunung yang pernah meletus di tahun 1883 atau abad 19, meletusnya Gunung Krakatau sangat menggemparkan dunia. Karena dampaknya sampai terasa ke benua Eropa. Nah, sepertinya kita sudah mendekati pintu tol. Ini adalah Tol Merak. Jalan Tol Jakarta Merak merupakan jalan tol yang dibuat pada tahun 1984 setelah dibangun jalan tol Jagorawi untuk ruas Jakarta Bogor Ciawi pada tahun 1978. Jalan tol Jakarta Merak merupakan kelanjutan dari jalan tol Jakarta Tangerang dan menjadi bagian dari jalan tol Jakarta Merak. Panjang jalan tol ini adalah 72,45 km dengan kilometer 0 berada di Toman, Jakarta, dan berakhir di kilometer 98 di Merak. Jalan tol ini
merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem transportasi dan infrastruktur di Indonesia, sehingga memberikan fasilitas yang memungkinkan bagi masyarakat Indonesia menikmati perjalanan yang lebih efisien dan cepat. Total tarif tol Jakarta Merak adalah Rp60.500, rinciannya adalah Rp7.000 untuk Tomang Isi ke Cikupa dan Rp53.500 untuk Cikupa ke Merak. Tarif tol Jakarta Merak via tol JOR lebih mahal, yaitu Rp77.500. Sementara untuk lewat tol dalam kota cuma Rp72.000, khususnya kendaraan golongan 1 atau mobil pribadi. Jalan tol Tangerang Merak Banten, jalan tol ini juga memiliki cerita-cerita angker, seperti penampakan hantu pengendara sepeda motor atau kejadian aneh di sekitar rest area. Tapi sekarang saya tidak akan menceritakan hal itu dulu ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tol Jakarta Tangerang.
Kita sudah mau masuk ke tol Jor Selatan. Jalan tol lingkar luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road adalah rangkaian jalan tol yang melingkari bagian luar Jakarta yang telah terkenal sejak awal dasawarsa tahun 1990-an. Jalan tol pertama yang dibangun dan kemudian menjadi bagian dari JORL adalah seksi Cikunir Cakung pada tahun 1990. Oke, sekarang saya akan bercerita lagi. Cerita kali ini tentang Papa, aku mau ngomong sesuatu. tentu. Nah, ada apa? Kamu terlihat serius. Aku baru saja berpikir tentang sekolah. Kadang-kadang aku merasa lelah dan bosan, tapi aku juga ingin tahu sebenarnya kenapa kita harus sekolah. Papa, Itu pertanyaan yang baik, Nak. Sekolah itu penting karena memberikan pondasi untuk masa depanmu. Di sana, kamu tidak hanya belajar tentang buku pelajaran, tapi juga belajar bagaimana berpikir, menyelesaikan masalah, dan bekerja sama dengan orang lain. tapi Papa, aku nggak suka ujian dan tugas sekolah. Rasanya terlalu sulit. Tidak apa-apa, Nak. Itu adalah bagian dari proses belajar. Kamu tahu, sekolah memberikan kamu bekal untuk menjadi seseorang yang cerdas dan penuh potensi. Saat kamu memahami pelajaran, itu membuka pintu untuk mewujudkan impianmu nanti. Impian, apa yang bisa aku lakukan dengan belajar ini? Papa, Ketika kamu belajar, kamu memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Dengan itu, kamu bisa menjadi apapun yang kamu inginkan, misalnya menjadi dokter, insinyur, guru, atau apapun yang kamu impikan. Sekolah adalah kunci untuk membuka pintu ke berbagai peluang. apa aku bisa menjadi yang sukses kalau aku sekolah dengan sungguh-sungguh? Papa, Tentu, Nak, kesuksesan tidak hanya tentang nilai atau ujian, ini tentang bagaimana kamu memanfaatkan peluang yang kamu dapatkan di sekolah. Dengan belajar dan bekerja keras, kamu bisa mencapai impianmu. Jangan pernah ragu bahwa setiap hal yang kamu pelajari di sekolah memiliki dampak besar pada masa. terima kasih. Papa, aku jadi semangat untuk sekolah lagi. Sangat baik. Nah, ingatlah, aku selalu mendukungmu. Belajarlah dengan sepenuh hati dan sukses akan datang bersamanya. Maaf, barusan ternyata anakku menelpon.
Oke, akhirnya saya sampai juga ke tujuan. Terima kasih sudah menemani saya sepanjang perjalanan ini. Ketemu lagi di video berikutnya ya. Oh ya, jangan lupa di-share video ini ya. Saya yakin kalian tahu caranya.